Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Koyima, mahasiswa PPG dalam jabatan Det 1 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2023. Pada hari ini, Sabtu 26 Agustus 2023, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi hukum bacaan mat arid lisukun pada siswa kelas 8 di MTS JPM 1 Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I am fine, thank you. Oke, anak-anak hebat. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita mulai dengan berdoa dulu bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi ilmihi muhit wa ya man huwa fi majdihi munir wa ya man huwa fi lutfi syarif ya Hannan ya Mannan akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita tambahi dengan sholawat busyra. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anak dalam mencari ilmu ini bisa menjadi ilmu yang manfaat barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita absensi terlebih dahulu ya.
Afifa Jazilatur Az-Zahra. Alvin Adinata Prakoso. Amirah Syafira Haki. Anggi Hatta. Anita Jala Puspita Sari. Sakit. Anissa Halila Sisharyanti. Anissa Yasmin Atifa. Antoni Putra Mahameru. Akbar Dian. Atsalis. Ayunda Febriani. Kelina Kirana. Ya. Cindy Aulia Putri. Ya, oke. Oke anak-anak. Selanjutnya materi kali ini yaitu tentang mat arid lisukun. Nah, sebelum itu kita bahas tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu menganalisis hukum bacaan mat far'i yaitu mat arid lisukun untuk mengetahui cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, yang kita harapkan di sini adalah 3. Yang pertama, peserta didik mampu menelaah pengertian hukum bacaan mat arid lisukun. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan bagaimana cara membaca hukum bacaan mat arid lisukun dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mendemonstrasikan contoh-contoh hukum bacaan mat arid lisukun. Oke. Oke anak-anak, sebelum kita bahas ke mat arid lisukun, ayo siapa yang sudah atau yang masih ingat pengertiannya mat apa kemarin? Panjang. Mat artinya panjang. Arid tiba-tiba. Lisukun disebabkan mati atau disebabkan sukun. Lisukun itu dikarenakan sukun atau dikarenakan mati. Oke. Untuk selanjutnya anak-anak bisa mengamati video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ratna Haryaningsi di channel Ngaji Bareng 04. Nah, pada kesempatan kali ini yuk kita lanjutin belajar tajwid kita. Jadi hari ini bahasan kita masih tetap tentang mad, yaitu salah satunya tentang mad arid lisukun. Ya, mad arid lisukun. Secara bahasa, mad artinya panjang, arid artinya nampak atau tiba-tiba atau muncul, sedangkan lisukun karena disebabkan wakof. Jadi di sini secara istilah mad arid lisukun adalah kaidah panjang yang muncul disebabkan karena adanya pembacaan huruf akhir yang disukunkan karena wakof. Ya. Jadi mad arid lisukun ini terjadi ketika ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof. Ya, dan mad arid lisukun ini bisa terjadi yang pertama di akhir ayat ya. Jadi ketika menemukan mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan di akhir ayat ya. Bisa juga tidak di akhir ayat. Jadi masih di tengah-tengah pembacaan, di tengah kalimat sebelum akhir ayat bisa juga gitu ya. Jadi tidak harus di akhir ayat mad arid lisukun ini. Nah, bagaimana cara bacanya? Cara bacanya adalah dengan memanjangkan mad ini dengan pembacaan paling sedikit 2 dan paling banyak 6. Jadi boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat ya.
Sekarang kita langsung ke contoh agar lebih jelas. Misal ada kata seperti ini, kitabun. Nah, kitabun. Nah, tadi kan mad aridul sukun itu adalah mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang diwakafkan. Mad tabi'inya mana? Mad tabi'inya tadi di kata ta ya. Ta ini ada alifnya, kemudian ta-nya ada harokatnya fathah ya, yang ditandai dengan tanda merah. Fathah ketemu alif. Nah, itu udah mad tabi'inya. Mad tabi'inya ketemu huruf yang disukunkan karena wakaf. Huruf yang disukunkannya apa? Yaitu bun ya, huruf ba. Huruf ba kalau disukunkan nggak jadi bun lagi ya. Huruf bun disukunkan nggak jadi bun lagi, tapi jadi ab ya, jadi mati. Makanya kalau kita baca wasol atau ketika baca disambung, itu kan 2 harokat harusnya ya. Kitabun gitu. Kitabun terus lanjut apalagi kalimat berikutnya. Tapi ketika berhenti, ketika wakaf, maka taknya ini panjangnya paling sedikit 2, paling banyak 6. Jadi panjang itu ya. Kitab. Ya, sebut saja kita ambil 6 misal ya. Kitab. Ba-nya jadi sukun, taknya jadi panjang. Seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan mad aridul sukun. Contoh pembacaan yang salah. Kitab. Itu salah. Karena paling sedikit harus 2 ya. Kitab. Kitab. Atau 4. Kitab. Atau 6. Kitab. Seperti itu. Kita ambil contoh yang kedua. Misal ada kalimat seperti ini. Fiha khalidun. Fiha khalidun. Nah, mana mad tabi'inya? Nah, mad tabi'inya ada pada kata dun, yaitu wawu sukun, sebelumnya ada dal berbaris dhammah ya, yang ditandai dengan tanda merah. Kemudian dia bisa menjadi mad aridul sukun ketika menghadapi huruf hidup yang disukunkan, huruf hidup yang mati ya, karena disukunkan. Huruf hidup yang mati karena disukunkannya apa? Huruf nun ya. Tadinya kan na. Ketika berhenti, na-nya nggak kita baca lagi, tapi jadi mati atau jadi sukun ya. Makanya ini mad tabi'i ketemu huruf yang disukunkan, jadilah mad aridul sukun. Kita panjangnya 2, boleh 4, boleh 6. Fiha khalidun. Gitu kalau 4 ya. Kalau 6, fiha khalidun. Kalau 2, fiha khalidun. Ya. Tapi kalau 2 enaknya sih 4 atau 6. Tapi yang penting konsisten, ambil yang manapun. Nah, pembacaan yang salah misal fiha khalidun. Nah, itu masalah karena mad aridul sukun harusnya panjang ya. Kita ambil contoh yang ketiga. Misal ada kata seperti ini. Allamal Qur'an. Ya. Allamal Qur'an. Allamal Qur'an. Allamal Qur'an. Ya, 2, 4 atau 6. Mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena wakaf. Mana mad tabi'inya? Mad tabi'inya ada alif, sebelumnya ada hamzah ya. A ya. Ada alif, sebelumnya ada hamzah berbaris fathah, bertemu dengan nun. Nunnya disukunkan ya. Nah, itulah mad aridul sukun. Contoh pembacaan yang salah. Allamal Qur'an. Salah, pendek ya, harusnya panjang. Yang contoh yang terakhir. Qadir. Qadir. Ya. Qadir. 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 Ya, boleh 2, 4 atau 6. Mana mad tabi'inya? Mad tabi'inya adalah ia sukun, sebelumnya ada dal berbaris kasrah bertemu dengan huruf yang disukunkan. Huruf yang disukunkannya yaitu ra ya. Ra. Jadi artinya ini juga mad aridul sukun, dibacanya harus 2 atau 4 atau 6 harokat gitu. Jadi catatannya mad aridul sukun ini tidak akan menjadi mad aridul sukun ketika wasol atau disambung membacanya gitu.
Jadi kalau disambung dia tetap akan menjadi mad tabi'i. Ketika berhenti, mad tabi'i itu berubah menjadi mad arid li sukun karena ada huruf yang disukunkan karena waqaf. Nah, demikianlah untuk penjelasan mad arid li sukun, sangat singkat tapi mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa diaplikasikan dalam membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Nah, saya mohon maaf apabila ada yang salah sepenuhnya dari saya, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kritik dan saran yang membangun bisa langsung ditulis di kolom komentar. Dan untuk mendapatkan informasi yang lainnya bisa dibuka link video kita yang lainnya. Dan apabila merasa bermanfaat video-video kami, silakan di-share untuk kebermanfaatannya. Dan untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin anak sudah paham ya. Untuk selanjutnya kita bagi menjadi 5 kelompok. Silakan untuk membentuk kelompok, 5 kelompok, 1 kelompok 7 siswa siswi. Ayo, silakan ambil posisi. Yang perempuan 3, ini 2, jadi 2 kelompok yang laki-laki. Ayo Mbak, ayo cepat diputar. Ayo Mas. Ini LKPD-nya ya, tiap kelompok. Ini Mas. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Nah, setelah kita bagi LKPD-nya, silakan dikerjakan sesuai pertanyaan itu. Ayo Mbak, ditulis pertanyaannya nomor 1 itu, nomor 2. Kemudian nanti ketika sudah sampai nomor 3, mencari contoh yang ada di dinding tembok itu, dicari mana yang termasuk contohnya mad arid li sukun. Setelah itu dipresentasikan ke depan yang mewakili dari kelompok. Ayo silakan dikerjakan dari sekarang. Yes, Miss. Maju. Mana pensilnya? Dikerjakan sungguhan lo ya. Ayo. Siap. Itu soalnya nomor 1. Pengertian mad arid li sukun. Dijawab sini ya. Apa tadi? Apabila ada mad tabi'i. Nomor 1 dijawab dulu. Apa tadi? Kok pertanyaan itu? Ditempel, contohnya ditempel. Mad tabi'i. Boleh. Bertemu dengan huruf hijaiyah dan diwakafkan. Iya. Silakan, ayo mewakili dari kelompok, dicari mana yang termasuk bacaan mad arid li sukun yang ada di dinding tembok itu. Silakan. Ayo, tiap kelompok. Bagaimana cara membacanya? Berapa tadi? Tadi kan sudah 2. Ada 3 macam. Ya kalau sudah menemukan baru ditempel di LKPD. Mana yang termasuk hukum bacaan mad arid li sukun? Ayo dikerjakan, semangat. Ayo Mbak, sudah? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Are you ready? Finish?
Kalau Vini silakan dipresentasikan ke depan yang sudah selesai. Nggak diajak. Ayo, kenapa nggak diajak? Tulis, ayo. Bu. Sudah tulis. Ini bagaimana cara membacanya ya, Bu? Bagaimana tapi cara baca? Oke, finish. Oke, silakan. Yang selesai lebih dulu silakan untuk mempresentasikan. Kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk mempresentasikan. Ini satu ini. Aduh, sini dong. Coba dengarkan yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang bacaan matahari kun. Jawaban nomor 1. Apabila dengan topi bertemu huruf hijaiyah diwakafkan. Jawaban nomor 2. Buat harokat, tentang harokat. Contoh bacaan beri sukun. Ya maluna. Dibaca apa? Kalau wakof kan diwakafkan. Ya malu. Iya apa? Ya maupun azabun alim. Ya maupun azabun alim. Nomor. Bismillahirrahmanirrahim. Anin nabail azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalau wakaf dipanjangkan ya kalau berhenti. Kalla Lamun. kalla sayalamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Soalnya boleh, audu boleh, pakai audu ya. Beri aplaus untuk kelompok 1. Iya, persiapkan nomor 3, Ben. Diwakafkan. Assalamualaikum warahmatullahi Ditambahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Harimatus Sandia, perwakilan dari kelompok 2, ingin mempresentasikan tentang hukum bacaan mat alif sukun. Yang pertama, apa pengertian dari hukum bacaan mat alif sukun? Jawabannya, apabila ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah lalu diwakafkan. Yang kedua, bagaimana cara membaca hukum bacaan mat alif sukun? Cara membacanya dengan cara dipanjangkan 2 atau 4 atau 6 harokat. 3. Carilah contoh hukum bacaan mat alif sukun. 1.
lil muttaqin. 2. Muhtadin. 3. yakbidun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Sadaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan ditempel hasilnya. Lanjut untuk kelompok 3. Dua harokat, 4 harokat, 6 harokat. Contoh matahari disukun, ada bun azim, lama rias kairan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjut kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 4. Kelompok 5 silakan. Akan mempresentasikan hukum baca. Tepuk tangannya mana untuk Oke, terima kasih. Hasil observasi saya tadi sampean kurang teliti, ada satu kelompok tadi yang bayan kurang teliti ya. Katanya ndak ada lagi, masih ada di tembok itu. Iya, bukan itu. Nah, ya, di tembok-tembok itu kan banyak contoh yang termasuk matahari trisukun. Oke, anak-anak perhatikan. Jadi kesimpulannya mat arid lisukun yaitu apabila ada matobi'i bertemu huruf hijaiyah yang berharokat fathah, kasroh, dhammah dalam satu kalimat dan diwakofkan. Oke, fahim tuh? Selanjutnya, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya ada 3 macam. Panjangnya yang pertama 2 harokat, yang kedua 4 harokat, yang ketiga 6 harokat. Do you understand? Yes. Oke, anak-anak. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Happy. Bagian mana yang kalian sukai? Menempel. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, anak-anak. Kali ini sudah selesai pelajaran mat arid lisukun. Sampai ketemu di lain hari dengan materi mat sila kosiro, ya. Oke, pada siang hari ini kita akhiri dan kita tutup dengan membaca doa
akhir belajar. Ayo bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mister